Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya sangat semangat sekali ya. Hari ini kita kan mau praktikum. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk Mas Kamal sebagai ketua kelas, Ibu persilahkan. Sebelum mulai pelajaran, doa mulai. Doa selesai. Baik, setelah kita berdoa secara bersama-sama, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang Ibu sebut namanya bisa angkat tangan. Oke, yang pertama, Ainun Jariah, Muhammad Safiq. Saya, Bu. Ya, dengarkan ya. Devi Aprilia, Kristalia, Andiana, Fairuz, Hadir, Bu. Muhammad Kamal, Hadir. Muhammad Andika. Andika tidak masuk ya? Iya, Bu. Sakit. Oh, sakit. Ya, semoga Andika akan sembuh ya. Amin. Oke, setelah kita absensi, maka dari itu Ibu akan menjelaskan hari ini kita akan membahas tentang apa. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk itu sebelumnya Ibu mau tahu apakah ada yang masih ingat dengan materi laju reaksi yang kemarin? Masih ada yang masih ingat? Ada, Bu. Silakan, Mbak yang ada di belakang. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi dari suatu produk. Seperti itu mungkin. Oke, betul sekali ya jawabannya. Untuk Mbaknya tadi silakan sebut nama dan nomor absen. Nama saya Ainun Jariah, nomor absen 1. Oke, baik, semoga teman-temannya bisa seperti Mbak Ainun ya. Oke, jadi yang bisa menjawab dan aktif dalam pembelajaran seperti Mbak Ainun tadi akan Ibu beri nilai plus. Seperti itu ya. Jadi mohon untuk semuanya bisa aktif juga. Ayo pulang yuk. Sebentar ya Mas Syafiq, belum mulai sudah minta pulang. Ayo mau jadi apa? Jadi dokter. Oke, yang kemudian hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada beberapa yang perlu kalian tahu, ada 4. Yang pertama, suhu, konsentrasi reaktan, luas permukaan, dan katalis. Nah, kalau sekarang misal Ibu punya kasus seperti kita sedang merebus gula merah. Gula yang utuh dengan gula yang diiris itu akan lebih cepat mana reaksinya? Saya, Bu. Jadi itu kaitannya dengan luas permukaan bidang sentuh. Kenapa kok gula diiris itu lebih cepat? Karena yaitu luas permukaan bidang sentuhnya besar, Bu. Jadi lebih cepat matang. Oke, betul sekali ya. Tepat jawaban dari namanya siapa, Mbak? Andiana absen 5, Bu. Absen 5. Oke, nanti akan Ibu kasih nilai plus ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, satu, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu yang kedua adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui pengaruh ada atau tidaknya katalis dalam sebuah laju reaksi. Baik, untuk memudahkan kita pembelajaran pada siang hari ini, maka Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Jadi sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi yang pertama ada kelompok suhu, yang kedua kelompok konsentrasi, yang ketiga ada kelompok luas permukaan, dan yang keempat adalah kelompok katalis. Oke, untuk kelompoknya sesuai absen saja, absen 1 dan absen 2, absen 3 dan absen 4, dan seterusnya. Oke, silahkan untuk berdiri dan duduk sesuai kelompoknya. Untuk kelompok suhu bisa di sebelah kiri Ibu. Setelah itu konsentrasi di sebelahnya.
luas permukaan di belakang, dan katalis di belakang dari kelompok suhu. Oke, kelompok suhu mana? Kelompok suhu. Isinya siapa itu? Ini ada Mas Lambe. Dan ada saya Ainun Jaria. oke, kelompok konsentrasi. Ada Mbak Kristalia dan Mbak Devi ya. Kelompok luas permukaan. Saya Ibu. Andriana sama Mas Virus. Oke, untuk kelompok yang terakhir katalis ya. Itu yang belakang. Loh kok sendiri, Mas? Semuanya sakit. Oh iya, udah nanti praktikum sama Ibu saja ya. Ya. Oke, karena sudah terbentuk kelompoknya ya, jadi Ibu akan membagikan LKS untuk masing-masing kelompok. Jadi untuk perwakilannya bisa maju ke depan untuk mengambil LKS. Silakan. Dan bagi kamu ini kan ya. Nih, sama-sama. Oke, silakan dibuka LKS-nya kelompok masing-masing dan dicermati dengan betul alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum di kelompoknya. Silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dan nanti jika waktu telah habis, perwakilan kelompok Ibu persilakan untuk maju ke depan mengambil alat dan bahan yang telah tersedia. Oke, waktu untuk membaca dan mencermati telah selesai ya. Untuk itu perwakilan kelompok suhu, konsentrasi, luas permukaan dan katalis bisa maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang dibutuhkan. Monggo silakan maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya untuk praktikum. Silakan, luas permukaan, ayo maju. Katalis, ayo maju sini. Ayo nak maju nak, ayo nggak boleh malas kalau sekolah. Ayo sini. Oke, setelah mengambil bahan dan alat yang dibutuhkan, ingat dicermati dan diamati yang ada di LKS. Jangan mengambil sesuka hatinya. Punya temannya tadi diambil, seperti itu tidak boleh ya, harus dibaca dulu. Nah, karena sudah mengambil alat dan bahan, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk melakukan praktikum. Untuk yang mungkin kesulitan atau butuh bantuan bisa bertanya kepada Ibu. Oke, yang kelompok suhu ada masalah? Ada Bu, saya tidak bisa mengupas. Mengupas apa? Promak. Ini saya ke pasar, Mas. Oh. Oke, temannya dibantu ya. Ya, ini kok tidak panas? Itu panas itu, coba dicek dulu. Ini dikasihnya berapa ya, Bu? Dilihat di LKS ya, dicermati. 1 sendok. Oke, semuanya sudah dipersiapkan ya. Jangan lupa stopwatch-nya, ayo. Suhu, stopwatch. Ya, sudah Bu, aman. Oke. Konsentrasi, stopwatch-nya. sudah Bu, ini Bu. Luas permukaan. Sudah punya uang. Oke. Katalis sudah ada stopwatch-nya. Ya, Bu. Oke, jadi intinya pada praktikum hari ini kita adalah membandingkan waktu ya. Waktunya itu seberapa cepat, mana yang lebih cepat dengan faktor-faktor yang telah kita lakukan tadi atau kita tambahkan. Oke, yang suhu tadi gimana? Bisa? Ini Bu, ini kok atomnya bagaimana ya? Ini tadi masukinnya udah benar atau belum? Sudah, tangan saya sudah kebakar ini tadi. Kebakar. Ini dilihat dan habis itu di stopwatch. Jadi airnya dulu, baru keduanya dimasukkan secara bersama. Dibaca, dicermati ya. Ya. Oke, udah bisa ya? Sudah. Oke, silakan diulangi lagi praktikumnya. Oke, sekarang untuk yang konsentrasi, silakan. Sudah dibaca LKS-nya.
tadi ya cukanya sudah dituangkan ya? Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang tinggal dimasukkan ke balon. Teman-temannya yang mau lihat bisa melihat ke sini. Pokoknya tetap di batas aman ya. Ayo, jangan itu yang belakang jangan rame sendiri. Balonnya kekecilan. Itu stopwatchnya sudah. Stopwatchnya. Oke, untuk mencatat waktunya ya. Sekarang bisa, ayo silakan. Imagine. Oh my god. God. Kok tutup kuping, Ibu? Ibunya ketawa sama balon. Jadi kita nggak usah susah-susah nih balon ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ini Makanya kalau dimakan bagaimana? Apanya yang dibalik bisa, Bu? apanya yang dibalik? Balonnya di bawah. Oh, di Ini gimana? Dari mana ini? Ayo segera duduk. gula Pak. Ya, sebentar lagi ya. Oke, yang luas permukaan ada masalah? Enggak Bu, ini tinggal tuang. Oh iya, jangan lupa stopwatchnya ya. Bu, ini kok tidak hijau? Digoyang-goyang ya, jangan lupa. Wah, aku nanti jawab pertanyaanku, Bu. Wah, Bu kok. Dilihat, dibaca LKS-nya, bahannya udah beda. Lo kan sama-sama pil. Dilihat dibaca LKS-nya ya, Mas. Tadi kata Pak Guru Sapi atom itu berbeda-beda. Bagaimana? Luas permukaan ada masalah? Udah Bu. Sudah Mas. Sudah ya. Sudah 40. Untuk saat ini masih berbicara lancar, Bu. Masih lancar? Oke. Ya. Bu kok gak? Oke, yang katalis ada masalah, Mas Kamal? Tidak. Tidak. Bu, kenapa kau menggunakan ini? Menggunakan apa? Jepit. Klip. Kenapa kok tidak menggunakan linggis, Bu? Kira-kira kenapa? Ayo, coba dicari jawabannya. Nanti diutarakan di depan. Nggak, saya- Kita diskusikan bersama. Saya mau. Oke, tadi Ibu telah melihat dari masing-masing kelompok telah bisa melaksanakan atau melakukan praktikum dengan berpedoman pada LKS. Oke, kemudian Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kelompok berdiskusi mengenai hasil praktikum dan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKS. Silakan, waktu diskusi mulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi telah selesai. Sekarang silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasilnya. Ayo silakan. Khususnya yang konsentrasi bisa menuliskan reaksinya dulu di papan tulis. Ya, saya tuliskan. Ini silakan. Silakan untuk yang suhu terlebih dahulu Mas disampaikan kepada teman-temannya. Akan menulis konsentrasi. Tidak. Suhu. Ayo, silakan. Apa pengaruh suhu terhadap laju reaksi jika dilihat atau jika berdasarkan praktikum yang telah Anda dan kelompok lakukan? Jika air panas dimasukkan promat, maka larutnya akan lebih cepat. Begitu. Jika air dingin dimasuki promat, maka larutnya akan lebih lambat. Dan jika keduanya itu dicampur, maka ya tetap. Jadi intinya gimana? Suhu Intinya itu suhu dapat mempengaruhi laju reaksi, Bu. Semakin panas suhu, maka gejolak reaksi tersebut juga semakin cepat. Oke, berikan. Oke, nanti kita akan benarkan di belakang. Terima
Oleh sebab itu, semakin banyak atau besar konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat. Dan untuk reaksinya itu ini CH3 COOH ditambah NaOH3 menjadi CH3 COONA plus CO2 plus H2O. Oke, terima kasih banyak. Lengkap sekali ya ini. Kita lebih dulu. Oke, saya rasa di sini anak-anak sudah mulai paham dan mengetahui hal-hal tersebut ya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang reaksi ini. Jadi di sini ada CH3COOH. Marah dia. Oh, ada yang belum ya? Yang katalis belum, Bu. Oh, yang katalis. Oke, Ibu mohon maaf ya. Silakan perwakilan kelompok katalis. Kita bisa bagi panggilan. Kelompok katalis. Ya, untuk katalis sendiri adalah zat yang ditambahkan untuk meningkatkan laju reaksi. Namun zat tersebut tidak ikut bereaksi. Begitu, Bu. Ya, begitu. Betul sekali ya. Udah tahunya itu. Oke, udah. Tepuk tangan. Oke, jadi Ibu lanjutkan ya. Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai ini. Jadi ini adalah CH3COOH. Itu artinya adalah Air. asam. Asam. Ya, ini larutan asam cuka ya. Lalu NaOH3 ini adalah baking soda. soda kue. Soda kue. Ya. Nama bukannya soda kue. Oke, lalu ini hasil reaksinya. Nah, kenapa tadi balon bisa mengembung? Karena di sini ada Oksigen. Karbon dioksida. CO2, karbon dioksida. Jadi dia karbon dioksida itu dia ke atas karena memenuhi Diangkat. seperti ini ya. Karena ini memenuhi botol, jadi dia ke atas lalu bisa mengembangkan balon seperti itu. Dari penjelasan kelompok tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Bu. Oke, jadi alhamdulillah ya. Insya Allah teman-teman sudah paham semua. Jadi sekarang kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, suhu. Apa pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Semakin besar suhu, semakin cepat laju reaksi. Betul sekali. Yang kedua, konsentrasi. Apa pengaruhnya? Semakin pekat konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Semakin banyak, semakin besar. Partikel-partikel, maka Lah iya. Jadi untuk konsentrasi ya Ibu bantu. Semakin besar konsentrasi dari suatu reaktan, maka akan mempercepat laju reaksi. Karena konsentrasi di sini suatu larutan jika konsentrasinya tinggi, maka larutan tersebut mengandung jumlah partikel yang semakin banyak sehingga partikel-partikel tersusun rapat dan terjadi tumbukan lebih cepat. Luas permukaan, ayo simpulannya. Semakin besar besar luas bidang sentuhnya, maka laju reaksi semakin cepat. Oke, baik, sudah betul ya itu. Luas permukaan bidang sentuh ya, bukan luas permukaan saja. Oke, untuk yang katalis. Katalis. Semakin banyak katalis, laju reaksi semakin lambat. Jadi kesimpulan untuk katalis, Ibu bantu benarkan. Jika ada katalis, maka laju reaksi akan lebih Cepat. Ya, jadi katalis itu membantu adanya laju reaksi tanpa ikut Reaksi. Tolong dipahami dengan betul. Di situ ada uji pemahaman dikerjakan secara mandiri sebagai penilaian kognitif masing-masing individu, bukan kelompok. Jadi uji pemahaman silakan dikerjakan, soal-soal di LKS silakan dikerjakan. Tenggat waktu mengumpulkan 3 hari dari sekarang. Dan jangan lupa tugas kelompoknya adalah laporan praktikum. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, untuk itu terima kasih untuk praktikum hari ini. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah dan kekurangan serta telah menghambat pembelajaran hari ini dengan miss-miss yang tidak disengaja. Untuk itu jangan lupa dilihat LKS yang belakang. Lelah boleh, menyerah jangan. Dan ada gambar harimau di situ. Jadi kalian semua adalah harimau yang nantinya akan menjadi seseorang yang akan dipandang tinggi oleh orang lain. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Oke, untuk itu kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini.
Silakan ketua kelas dipimpin lagi doanya. Silakan. Silakan ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Hati-hati ya kalau melakukan aktivitas selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.